Memorize. Sekolah kami, sekolah kami, kenapa mungkin ada kita yang menyaksikan sekolah? Siswanya sekolah, ada yang tidak tercairkan, di ada yang tercairkan. Nah, berdasarkan yang sudah disediakan kemarin, apakah diputuskan bahwa siswa yang boleh mencairkan atau Bu Sekretaris tadi masih gabung lah. Bu Sekretaris. Oke. Baik, silahkan Bapak Ibu yang lain nanti kita jawab sekaligus. Kami berikan kesempatan kepada yang lain untuk menyampaikan kendala atau hal-hal lain. Silahkan. Oke, Ibu Sekretaris masih ada ya bukaannya? Belum diterima. Tidak usah diadu nanti, tidak usah diambil. Nah, kalau Bapak dari SMK 9 tadi Pak siapa Pak ya? Pak. SMK 9 namanya Pak siapa ya? Pak Dedi, baik. Oke, yang untuk peserta didik baik di 2019 maupun 2020 yang sudah di SK-kan namun pada saat anggarannya turun yang bersangkutan statusnya adalah sudah tidak berstatus lagi sebagai peserta didik. Coba nanti sehari dua ini Pak kami komunikasikan dengan pusat apakah memang boleh diterimakan atau harus dikembalikan kepada kas negara karena status yang bersangkutan di Dapodik tentu juga sudah tidak dikeluarkan status sebagai peserta didik lagi. Daripada nanti kita mengambil keputusan untuk tetap diberikan dan ternyata nanti pada saat pemeriksaan itu menjadi temuan, nah baiknya nanti sehari dua hal ini nanti kami konsultasikan dengan Pusat Pelayanan Pendidikan Kemendikbud. Mungkin itu Pak Dedi yang kami sampaikan. Belum ya, Bu Sekretaris belum ya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada hal-hal yang mau ditanyakan atau disampaikan kendala yang terjadi di lapangan kenapa masih banyak masih terdapat 2.000 yang belum mengaktifasi rekening di 2019 dan 7.000-an peserta didik yang belum mengaktifasi kode rekening PP di tahun 2020. Kendalanya apa saja barangkali mau disampaikan. Silahkan Bapak Ibu. Saya Pak dari SMK 2. Silahkan Ibu. Saya Pak dari SMK 2 Tanah Grogot. Halo. Iya silahkan Ibu. Saya dari SMK Negeri 2 Tanah Grogot, Siti Nur. Jadi terima kasih Pak. Pada dasarnya kami masih punya 95 siswa yang belum aktifasi. 95 lumayan banyak Pak. Jadi kemarin permasalahannya adalah selain yang sudah sama dengan alasan yang Bapak sebelumnya mengatakan bahwa memang ada beberapa siswa yang sudah keluar, itu yang pertamanya. Tapi yang kedua di sini yang kebetulan 95 siswa ini berada pada jalur-jalur tempat tinggal yang jauh dan mungkin dan siswa-siswa yang pada saat ini tidak terinformasikan dalam untuk pengambilan untuk aktivasi PIP ini berhubungan dengan karena mereka tidak bisa datang atau mungkin tidak bisa datang dan memang tidak
tidak terinformasikan oleh wali kelasnya. Jadi sudah berusaha sedemikian rupa sehingga masih tersisa 95 orang. Sebenarnya semuanya bisa dikerjakan oleh sekolah sendiri dengan catatan harus ada KTP, fotokopi KTP Bank BNI di Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot itu meminta paling tidak ada apa namanya, ada KTP orang tua. Nah, meminta KTP orang tua ini belum bisa atau mungkin siswanya memang tidak datang, jadi tidak bisa menyerahkan fotokopi orang tua sih yang menjadi persyaratan utama untuk pengambilan PIP di BNI. Jadi mungkin kendalanya dari 95 siswa diantaranya ada beberapa banyak mungkin yang sudah keluar. Kemudian yang kedua adalah sulitnya atau tidak datang orang tua atau siswa untuk mengantarkan KTP fotokopi KTP sebagai bukti bahwa sebagai persyaratan kami mengambil di BNI. Itu aja mungkin permasalahan yang dihadapi oleh SMK Negeri 2, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Siti Nur. Terkait dengan KTP orang tua, mungkin di dalam sebagaimana di dalam tayangan itu mekanisme pencairan PIP kondisi normal. Pada aktivasi kolektif memang salah satu yang diperlukan adalah fotokopi identitas, fotokopi KTP pemberi kuasa jika kuasa diberikan oleh orang tua atau wali. Namun surat kuasa itu kalau diberikan peserta didik adalah fotokopi identitas peserta didik. Nah, nanti kalau komunikasi dengan bank penyalur di Tanah Grogot memang harus fotokopi KTP orang tua, nanti kami beri koordinator atau penanggung jawab bank penyalur itu area Kalimantan. Nanti silahkan Ibu ya bisa koordinasi dengan koordinator bank penyalur yang berkedudukan di Banjar. Papan itu peserta didik yang belum mencairkan gede banget. Kalau di Balikpapan itu kurang lebih 1.600 ya. Oke, aku kesalahan kan bilang Pak. Ini yang seperti di dalam wilayah khusus Samarinda. Lalu memang yang Nah ini Samarinda itu terdapat tahun 2020 itu 1.512 peserta didik yang belum melakukan reaktivasi. Mohon bantuan Bapak Ketua KKS dan Kota Samarinda, hal ini bisa didorong untuk karena posisi Samarinda dan posisi Balikpapan saya kira itu kan layanan kantor cabang BNI kan lumayan banyak Bapak Ibu ya. Khusus Balikpapan dan Samarinda kami mohon bisa didorong untuk dilakukan percepatan untuk aktivasi rekening ini. Samarinda itu 1.500, Balikpapan ada 1.600 peserta didik di tahun 2020. Peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening PIP. Kami mohon bantuan Bapak Ibu semua, kiranya kita semua bisa melakukan percepatan. Kurang lebih masih ada waktu 10 hari, mana yang masih bisa dikoordinasikan. Harapan kita adalah ini bisa membantu meringankan peserta didik dan keluarga dalam hal ini orang tua untuk memperoleh akses layanan pendidikan yang lebih baik. Silakan Pak. dikumpulin Pak Basarudin, silakan Bapak. Pak, kami Pak dari SMK 19 Pak. SMK Ilvalu Pak, izin tanya Pak. Silakan. ya. SMK Ilvalu Pak, izin tanya. Silakan Pak Basarudin Pak. Pak Basarudin silakan. Pak Basarudin. Nyalain aja nunggu nanti. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Ilvalu Kami Pak dari SMK 19 Pak. SMK SMK 19 Samarinda Pak. Oke, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Wawan Kuswadi, Pak, dari SMK 19 Samarinda. Yang saya hormati Bapak Surasa, yang saya hormati Bapak Ibu pembina maupun Bapak Kepala Sekolah di wilayah Kalimantan Timur. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini langsung saja pada pertanyaannya. Kami seringkali ditanya oleh orang tua Bapak berkaitan dengan penerbitan Kartu Indonesia Pintar, Pak. Kartu Indonesia Pintar ini kadangkala menjadi kebimbangan orang tua kemana dia harus menerbitkan. Terus terang kami sendiri belum tahu tahapan-tahapan pembuatannya itu. Coba kita tanya anak-anak yang sudah dapat Kartu Indonesia Pintar itu, ternyata sebelumnya dibagi oleh Pak RT-nya. Nah, secara tidak sengaja Pak, kebetulan saya sempat ketemu dengan salah satu pegawai Kementerian Sosial di Kota Samarinda, di Dinas Sosial. Itu coba saya tanya, ternyata juga bukan dari kementerian, dari Dinas Sosial Pak, untuk penerbitan KIP itu. Informasinya juga hanya menangani masalah PKH gitu, program Keluarga Harapan. Nah, Kartu Indonesia Pintar ini identik dengan dari Dinas Pendidikan. Nah, ini mohon petunjuk Bapak terkait penerbitan Kartu Indonesia Pintar, Pak. Kartunya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan. Terkait dengan penerbitan KIP, itu memang itu kan lintas kementerian ya, lintas kementerian. Pak Wawan di SMK 19 jadi operator KIP atau? Nah, ini Pak, nanti untuk usulan KIP itu nanti kita ngambil datanya itu dari aplikasi Si Pintar. Nah, sebelum memang untuk penerbitan kartu KIP ini adalah di ranahnya Kementerian Pendidikan, yang memang sinkronisasinya data dari data Dapodik dan data dari Kementerian Sosial. Nah, nanti di Kementerian Pendidikan untuk layanan penerbitan KIP itu nanti kan dikendalikan atau dikoordinasikan oleh Pusat Layanan Pendidikan. Nah, terkait dengan peserta didik yang ada di SMK 19 katakanlah belum pernah mendapatkan KIP, ya enggak apa-apa, nanti kita bantu koordinasikan dengan pusat Pak untuk penerbitan kartu KIP peserta didik. Tetapi untuk mulai tahun 2020 dan seterusnya, tentu data yang ditampilkan tentu adalah data yang real. Oleh karena itu penerbitan atau pencairan PIP ini kan datanya diambil dari aplikasi Si Pintar yang mengambil datanya dari data Dapodik, Bapak Ibu. Oleh karena itu berharap kitanya data peserta didik di Bapak Ibu di setiap sekolah itu bisa diupdate setiap saat. Demikian Pak Wawan. Pak Basarudin. Belum ada mic-nya Pak Basarudin. Kamu lihat nanti. Aktifkan dulu mic-nya Pak Basarudin. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. La ilaha illallah anta subhanaka. Oke Pak Wawan, apakah itu sudah bisa mewakili? Terima kasih Pak. Mungkin yang saya tangkap ini adalah selanjutnya kami koordinasinya ke Dinas Pendidikan Provinsi Pak G. Dan yang bisa kita lakukan, kami pendataan di sekolah untuk anak-anak yang
baru terdengar. layak untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar, begitu Pak Nggih? Oke, Pak Hendra, nah nanti silahkan buka aplikasi Si Pintar, nanti berapa banyak Wajah saya kelihatan di tempatnya Pak Hendra yang telah diusulkan untuk memperoleh program PIP ini, Pak. tampilannya. Tadi ada satu video. Siapanya? Pak Sarudin. Ini foto aja. Ini foto ceritanya aja. Pak Sarudin silakan. Coba supaya ini ada suaranya. Tadi Bapak, ada nama saya. Oke, Pak Sarudin silakan. Suara Pak. Mohon maaf, di sini gangguan Pak. Saya tadi dipanggil. Oh. Ini. Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau Pak Sarudin silakan. Mohon maaf Pak, di sini masih gangguan Pak. Suaranya. Oh. Oke, silakan. Kalau Pak Sarudin masih ada gangguan sinyal, kami persilahkan Bapak Ibu yang lain. Menggema. Biasa itu. Sebenarnya itulah masalahnya. Saya kronik bentar ya. Volumenya mana ini? Tes. Masalahnya Izin bertanya Pak, Silakan Pak. di SMK Darul Falah Pak, Tenggarong. Silakan. Jadi gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan format pelaporan dana PIP di tahun 2020 diambil Pak. Dana diambil kemarin kan secara kolektif Pak. Itu aturan itu diberlakukan oleh pihak bank penyalur mulai dari tanggal 8 Desember 2020. Nah, karena mekanismenya adalah kolektif, maka kemarin dana itu pun dikuasakan kepada kepala sekolah atau yang mendampingi. Maka secara otomatis dana PIP siswa itu ditransfer ke rekening kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak mempunyai rekening BNI, maka akan dibantu dibuatkan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mau upload laporan, itu apakah semua siswa yang diupload dokumennya itu adalah rekening kepala sekolah semua, Pak? Itu aja, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Siapa ya dari SMK Darul Falah tadi? Ya, Pak Maftuhin, Pak. Maftuhin. Maftuhin. Pak siapa Pak? Maftuhin, Pak. Oh, baik. Kayaknya untuk karena ini kolektif itu yang keluar yang rekening yang diterbitkan oleh bank penyalur itu hanya satu akun rekening kah Pak? Iya, satu akun aja Pak, atas nama kepala sekolah atau yang mendampingi saat itu. Bukan diberikan kepada masing-masing peserta didik Pak ya? Bukan Pak. Oke, terima kasih Pak informasinya. Untuk terkait ini nanti coba kami koordinasikan dulu dengan Korwil Bank Penyalurnya dulu Pak G. Ya Pak, siap. Oke, nanti kami terima kasih informasinya. Nanti kami sampaikan, kami nanti koordinasikan dengan Bank Penyalur dulu.
Ya, terima Nanti kasih. setelah ini kalau memang ada informasi terbaru nanti akan kami segera sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak. You